apa-apa. Semuanya aja nggak apa-apa. Oke, mulai. Oke. Jalan semua. Nah, terkait dengan yang sudah disampaikan bahwa ternyata belum bisa dikabulkan untuk ini hadir di persidangan ini seperti apa? Ya seperti kan kami sudah bilang tadi kan. Kompas turunan dikit Kompas. Ini kan harus dipahami perkembangan acara. Saya yakin di Pak Dirjen tidak paham. Karena kan aturan beracara itu kan penetapan hakim itu wajib dilaksanakan oleh eksekutornya jaksa. Dan yang lain harus melaksanakan. Kami datang kan dengan penetapan hakim. Jaksa juga penetapan hakim. Kemudian terdakwa penetapan hakim. Majelis hakim juga penetapan hakim juga. Untuk duduk di situ. Nah, di situ kan dia penetapan hakim wajib dilaksanakan. Itu bentuk supremasi hukum di negara kita ini baik. Jadi semua harus dilaksanakan penetapan hakim. Jadi dan kemudian alasannya kan pertimbangannya kan jelas itu masalah MOU yang udah kedaluarsa. Kenapa saya katakan kedaluarsa? Itu kan masalah COVID. Sekarang kan COVID lagi. Kemudian masa MOU bisa mengalih KUHP. Kemudian yang harus paham juga ini Undang-Undang Dasar 45 juga pasal 24I tidak boleh disimulasi hukum terhadap orang. Berarti ada simulasi dong terhadap amat. Kenapa dia? Jadi alasan pertimbangan dari Dirjen itu tidak kuat. Itu kenapa kami minta kepada jaksa untuk menulis surat permohonan itu ke Menko, kemudian ke menterinya langsung ke Lapas, kan gitu. Supaya apa? Supaya kan Pak Menko kan orang dia profesor, kemudian pernah lama juga kan. Jadi saya paham, saya pernah bersidang dengan beliau juga. Ada dalam satu perkara, ya saya namanya ada 2 kantor pengacara menangani kasus itu, beliau pasti tahu lah. Kemudian juga wakilnya kan Pak Oto, itu kan pengacara juga. Jadi kan nanti ya aturan beracara biar mungkin ya Pak Dirjen harus diajarin dulu tentang hukum beracara kan gitu. Jadi kami nggak mengada-ngada permohonan itu kan, ya kan sama aja kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Bumerangnya apa? Ya penetap hakim menetap orang untuk ditahan, terus orang nggak mau ditahan, bagaimana? Ya kan? Penetapan hakim orang harus dikeluarkan. Nah, ini nggak mau juga. Ya kan berarti hukumnya siapa lagi yang dipatuhi? Hukum hakim itu kan Tuhan yang mulia, dia memerintah. Bukannya penetap itu memerintah. Ya itulah, jadi kita keberatan ya perintah kita itu ya mudah-mudahan dilaksanakan dan hakim juga meminta ya mudah-mudahan ya Pak Dirjen ya harus memahami ini kan karena nggak ada alasan ya. Kalau alasannya untuk high-risk itu kan alasan internal kan, teknis lembaga pemasyarakatan bukan undang-undang. Itu kan peraturan internal di dalam yang ya pengen kalau ya kan kamar ini kan untuk majelis sidang kan bisa aja di sini sementara nanti selesai sidang dikembalikan. Kita hormati haknya Dirjen itu ke masyarakat itu kita hormati. Contoh kita kan dipindahin ke sana ya kan kita nggak ada melakukan upaya apa, kita menghormati. Cuma sekarang hormati juga penetapan hakim. Kemana nanti? Ya apanya wajahnya pengadilan kita kalau institusi padahal di dalam satu apa loh, dalam satu sama-sama penegak hukum, ya kan? Karena cuma apa sih kan penegak hukum juga dari kementerian kan, dan yang membawa perkara ini yang harus dipaham ke sini ini itu kan dari pihak lapas, ya kan? Pembinaan dia dilaporkan dibawa ke polisi limpahin ke sini, ya kan? Kemudian kejaksaannya tiba-tiba sebelum disidangkan baru dikirim ke sana kan, itu mempersulit sidang kan. Siapa? Jadi semua ini ya penyakit ini yang membuat ya Dirjen maksudnya Dirjen sendiri dan dia juga yang mengapakan sendiri ya, menyalahin orang sendiri dengan menunjukkan kewenangan. Jadi kearoganan dari institusi itu harus dengan negara hukumnya harus diapain.
nggak boleh lagi itu. Padahal kan Pak Presiden tengok berapa banyak kasus yang beliau evaluasi kan. Itu kan kearoganan apa itu? Kearoganan penegak hukum yang menurut beliau nggak adil. Akhirnya timbul amnesti, timbul abolisi, timbul rehabilitasi. Dia harusnya ini disadarin oleh para penegak hukum. Oh, kenapa ya Pak Presiden bisa mengeluarkan itu? Berarti ada penindakan yang salah oleh aparat hukum kita. Bang, tadi soal rehabilitasi itu maksudnya kasus nilai kemarin Bang. Ya masa media nggak tahu, lebih paham lah, saya nggak perlu jawab itu lagi. Semua di Republik ini udah tahu lah siapa kan gitu. Kalau di Denpas mengatakan memang harus ada asesmen untuk Ahmad Joni sama 6 bulan, itu gimana mungkin Bang? Itu kan teknis mereka, bukan urusan kita. Ya teknis itu apa, dia nggak bisa di asesmen di Jakarta. Dirjen Lapas tadi di Jakarta tempatnya. Bisa juga. Ini kan bukan untuk menghilangkan hukuman, yang tidak. Ini cuma menghadiri supaya dia bisa memberikan keterangan yang bebas, kemudian kan tidak ada tekanan secara psikis, ya kan? Itu yang diminta di sini supaya dia bebas bicara dengan hakim. Apalagi dia mau jadi apa? Membongkar, iya kan? Apakah itu harus ditakutkan dengan dibuat aturan ini? Ya kan bisa juga. Negara ini kan, ya kan, negara ini kan semua rakyat, ya amat juga rakyat, kita juga, ya kan, nggak ada apalah, maksudnya diskriminasi. Undang-undang dasar loh, itu udah menjamin tidak ada diskriminasi hukum terhadap seseorang, itu pasal 28I. Undang Dasar 45 perubahan. Jadi dasarnya ini penetapan hakim itu tinggi loh. Kalau apa itu kan cuma MOU yang udah keluar sah, di situ aja lah. Berarti akan terus menerus menolak untuk misalkan minggu depan nanti belum dihadirkan, apakah tidak melanjutkan? Ya kita lihat nanti kan. Ya tentu saya berdonasi lagi nanti dengan apakah keadaannya kita lanjutkan apa tidak. Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti. Ya untuk apa lagi di sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang. Nggak ada perlu lagi kita hadir di situ untuk apa? Karena apa? Orang udah dihukum duluan kok. Ya kan udah ditunjukkan bahwa orang akan dapat keadilan dengan intervensi begitu kan. Namanya kan udah merusak kan. Ya saya kan bicara, saya sebagai pribadi ya memang kalau dipaksakan ya Ahmad tidak dapat kebebasan, ya saya mungkin akan minta izin mengundurkan diri juga. Ya, untuk apa? Berarti kan orang belum dihukum, sekarang aja udah dihukum duluan, ya kan? Berarti udah, kalau menurut saya ya bisa aja pendapat saya itu dikasih orang, ya berarti ya udah dihukum duluan sebelum persidangan ini berakhir. Gitu. Ada harapannya sama Menteri Permasyarakatan nggak Pak? Nggak ada Menteri Pemasyarakatan, nggak ada Pak? Nggak ada Menteri Pemasyarakatan, nggak ada. Yang ada IMAPAS. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada mau disampaikan. Ya harapan kita udah bersurat untuk audiensi juga. Sebenarnya gini, ini kan sebenarnya nggak ranah kami kan. Kami nggak berhak, sebenarnya yang berhak itu jaksa. Kan dia perintahnya kan ke jaksa, bukan ke kita. Itu kita sebenarnya nggak boleh ikut campur. Ya, tapi kan kita lihat apakah jaksa mau mengajukan itu kalau enggak ya. Ya bukan saya ya secara pribadi ya. Kalau kebenaran nggak ada lagi, untuk apa kami sebagai pengacara lagi ada di situ? Itu terserah dia aja ya. Oke, ya biar aja lah. Dokter